Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mendatangi salat, pengajian atau majelis ta'lim dan ibadah-ibadah lain dengan tenang. Dalam Islam itu sependek yang saya pahami ya, diajarkan kita ini untuk mensegerakan kebaikan, tapi segera ya, bukan tergesa-gesa. Kayak menikah misalnya. Jadi segera menikah itu barokah, tapi tergesa-gesa menikah bisa celaka. Nah itu sama dengan sholat. Mensegerakan sholat itu barokah, benar itu. Tapi tergesa-gesa sholat itu bisa celaka. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa beda antara segera dengan tergesa-gesa, itu beda. Jadi kalau segera itu memang disyariatkan, tapi tergesa-gesa itu enggak. Barangkali kalaupun ada yang tergesa-gesa boleh, itu tergesa-gesa bayar utang itu boleh lah, enggak apa-apa itu. Tergesa-gesa bayar utang itu tidak apa-apa lah kalau itu. Ya. Itu yang saya pahami ya. Makanya mungkin nanti insyaallah ada di sini atau mungkin di hadis yang lain ada nanti berkaitan dengan ada beberapa sahabat itu yang setengah lari-lari kan. Karena Nabi udah mulai sholat. Nabi itu berpesan tidak usah, biar tetap jalan yang tenang walaupun iqomah sudah dikomandangkan. Walaupun Nabi udah mulai, Nabi suruh tenang-tenang saja. Itu. Jadi yang penting segera, tapi tidak usah tergesa-gesa gitu, tidak usah tergesa-gesa.
Nah, sama dengan tadi nikah, mensegerakan nikah itu barokah. Tapi tergesa-gesa menikah bisa celaka. Pernah ada yang nanya, apa bedanya Ustaz segera sama tergesa-gesa kalau dalam masalah nikah? Saya bilang, kalau segera itu gini, udah cocok, bismillah, madep, mantep, segerakan sudah. Ya, agamanya kita cocok, lahir batinnya kita cocok, bismillah, segerakan. Kalau tergesa-gesa biasanya pertimbangannya cuma satu, panik. Pertimbangannya panik. Wes umur sakmene durung payu rabi. Wah, akhirnya karepe dhewe. Nah, ini yang jangan sampai kita seperti itu. Jadi intinya mensegerakan kebaikan itu disyariatkan, tapi tergesa-gesa niku nggih mboten sae. Ngoten. Allahu Akbar. Seperti sholat, mensegerakan sholat bagus. Masuk waktunya kita segerakan. Kalau perlu sebelum waktunya kita udah persiapan dan kita segerakan. Tapi tergesa-gesa tidak boleh. Baik tergesa-gesa menuju ke masjidnya atau apalagi tergesa-gesa sholatnya, lebih nggak boleh, Pak. Lebih nggak boleh lagi. Itu seperti itu. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hajj ayat 32. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar itu enggak sama dengan siaran ya. Soalnya banyak orang yang menganggap syiar itu siaran. Bukan. Syiar itu dari kata syu'ur. Syu'ur itu artinya perasaan. Syiar-syiarnya Allah, sesuatu yang buat kita itu merasa ingat kepada Allah. Seperti masjid, ini syiar-syiarnya Allah. Karena begitu kita melihat masjid, kita ingat Allah. Kalau ornamen dan keindahan masjid itu membuat orang tidak ingat kepada Allah, tapi sibuk foto, selfie sana selfie sini, jangan-jangan masjid kehilangan fungsinya sebagai syiar-syiarnya Allah. Karena ada beberapa masjid itu dibangun dengan ornamen yang begitu mewahnya, dengan permainan estetik lampu yang luar biasa. Orang datang ke situ bukan untuk sholat, tapi untuk mencari spot-spot foto yang bagus. Nah, ya, ada. Sehingga bukannya ingat kepada Allah, malah lupa kepada Allah. Nah, makanya harusnya masjid monggo dibangun dengan kemegahannya, tapi mengedepankan fungsi. Dan fungsi utama masjid adalah membuat orang ingat akan Allah. Itu seperti itu. Kita berakhlak mulia itu juga bagian dari syiar-syiarnya Allah. Kita berakhlak mulia itu bagian dari syiar. Sehingga kalau orang lihat kita, dia ingat Allah gitu. Jadi orang kalau melihat kita ingat siapa? Allah. Itu baru namanya syiar-syiarnya Allah namanya. Nah, secara khusus syiar-syiarnya Allah itu yang dimaksud kalau di Mekah itu adalah Masjidil Haram sama tempat sa'i, mas'a, itu syiar-syiarnya Allah. Masjidil Haram, Ka'bah, mas'a, Safa, Marwah itu termasuk syiar-syiar. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu bagian dari syiar-syiarnya Allah. Secara umum yang semua tempat melempar jumroh, Mina, Arafah, Muzdalifah itu semua syiar-syiarnya Allah. Secara umum lagi ya saya ulang masjid-masjid itu, majelis-majelis ta'lim itu semua syiar-syiarnya Allah. Pokoknya apa dan atau siapa saja yang kalau kita melihatnya merasa ingat kepada Allah, itulah syiar-syiarnya Allah. Pada siapa dan atau apa yang di situ diingat Allah, harusnya kita memuliakannya. Karena itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Orang yang tidak memuliakan syiar-syiarnya Allah, maka dia tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Jenengan kalau lihat majelis ilmu begini, apa yang Anda rasakan? Ini ada janji Allah akan rahmat, ada janji Allah akan ampunan, ada janji Allah akan ijabah doa. Ini ada janji Allah bla bla bla, sehingga kita senang. Nah, itu kalau jenengan begitu perasaannya hadir majelis ilmu seperti ini, bersyukurlah pada Allah. Itu pertanda di hati jenengan, di hati kita ada takwa insyaallah.
Kita kalau lihat masjid, apa masjid ini? Kita lihat, oh ini rumah Allah. Kalau kita datang ke rumah Allah berarti seperti tamunya Allah. Di sini ada pahala iktikaf kalau kita sholat di dalamnya, kalau kita berdiam di dalamnya. Di sini ada doa para malaikat kalau kita berada di dalamnya. Di sini ada masuk ada banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kita berada di masjid itu. Kalau kita memandang masjid dengan berbagai macam keutamaannya, berarti dalam hati kita ada ketakwaan dalam hati. Tapi unsur yang ada dalam hati itu adalah unsur-unsur yang buat kita kagum akan janji-janji Allah berkaitan dengan ukhrawi terutama itu. Ketika kita bersama dengan kaum muslimin, dengan aneka akhlak mereka yang mulia, kita senang. Kenapa? Oh, ini bagian dari mensyiarkan syiar-syiarnya Allah, mensyiarkan betapa indahnya Islam itu, bla bla bla. Nah, kalau kita menyenangi semua itu, maka insya Allah dan semoga dalam hati kita tertanam ketakwaan. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza uqimatis sholatu, jika salat telah diiqomahi, fala ta'tuha, maka janganlah kamu mendatangi salat itu. Wa antum tas'auna, sementara kalian dalam keadaan terburu-buru. Yaitu tergesa-gesa tadi itu. Waktuha, dan datangilah sholat itu, wa antum, sementara kalian tamsyuna, dalam keadaan berjalan dengan tenang, enggak usah buru-buru. Wa alaikumus sakinah, dan kalian wajib tenang. Kalian wajib tenang, kata Nabi. Jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapatkan maka sholatlah. Wis dapat berapa rakaat pun ikut gabung sholat saat itu. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang lewat dari kalian maka sempurnakanlah. Kalau dapat 2 rakaat salat isya berarti kurang 2 rakaat, sisanya nanti sempurnakan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Zada Muslim menambahkan fi riwayatin, lalu dalam riwayat beliau yang lain, apa? Fa inna ahadakum, maka sungguhnya seseorang di antara kalian, idza kana, apabila ada ia ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Jadi apabila kalian dalam keadaan menunggu sholat, maka dia dianggap seperti sudah berada di dalam sholat. Jadi kalau ada orang datang ke masjid menanti sholat, itu dianggap di dalam sholat. Jadi dengan tadi datang sebelum adzan misalnya gitu ya, nunggu sholat, selama menunggu sholat itu, ya, itu sudah dianggap di dalam sholat. Ya'midu itu menyengaja untuk sholat. Kita datang ke rumah kesini menyengaja untuk sholat. Selama kita datang ke masjid niat untuk sholat, selama kita menanti sholat, kita dianggap di dalam sholat, sedang sholat. Sudah dapat pahala seperti di dalam sholat. Tapi jangan terus gini, begitu qomat malah pulang. Loh, kok pulang? Kan kata Nabi udah sholat tadi. Jangan gitu. Itu modus namanya itu. Allahu Akbar. Ini perintah ya, perintah dari Nabi, tidak boleh terburu-buru. Kita diperintah untuk apa tadi? Tenang, walaupun sudah diiqomati sholat itu. Segera iya, tergesa-gesa jangan. Segera barokah, tergesa-gesa bisa celaka. Secara umum kalau kita tergesa-gesa pasti ngos-ngosan. Secara umum kalau tergesa-gesa pasti ngos-ngosan. Ustadz, udah tahiyat akhir itu, kita buru-buru. Sampai sini ternyata udah salam, Ustaz, gimana? Pertama, kita udah dapat niat ya. Kan kata Nabi dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Ya, jadi Anda jenengan udah dapat pahala jamaah karena sudah niat jamaah. Terus yang kedua, kalau sekiranya masih ada makmum masbuk yang bisa kita jadikan sebagai imam, bolehlah kita berjamaah dengan dia. Tapi ulama beda pendapat sebenarnya. Jumhur, sependek yang saya baca ya, jumhur ulama mengatakan sebaiknya sholat sendiri. Jadi kalau udah terlambat begitu,
ya udah nggak usah makmum sama imam masbuk, ya udah salat sendiri aja. Ini pendapat jumhur ya. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak, sebaiknya tetap jamaah kalau jenengan percaya dengan imam yang akan Anda tunjuk sebagai imam itu. Dan kalau jenengan nggak percaya, sebaiknya sendiri. Nah, kecuali ada jamaah baru kloter kedua, itu beda bab nanti itu. Kalau itu beda bab. Ini yang dimaksud kalau kita ngikut makmum masbuk yang mau kita tunjuk sebagai imam misalnya. Nah, saya pribadi lebih condong pada tetap berjamaah, namun tetap ngukur keserkan hati saya. Jadi kita ini termasuk makruh, nggak boleh bermakmum pada imam yang kita nggak cocok. Jadi sebaiknya sendiri memang kalau kita nggak cocok. Contoh gini misalnya, di antara makmum masbuk ini saya ragu semua misalnya, bukan saya meremehkan bukan, tapi ragu semua. Misalnya kita lihat rukuknya kok asal-asalan ini, terus sujudnya juga ngasal, apalagi pakaiannya kok tidak rapat nutup auratnya karena ada potensi kalau sujud kaosnya ketarik, celananya ketarik situ, akhirnya celana dalamnya kelihatan. Aduh, misalnya gitu ya, misalnya. Maka biasanya saya kalau nggak sreg dalam hati, tentu saya ulang, saya tidak berniat meremehkan, tapi lihat secara fisik zahir fikihnya ya. Nah, itu saya kadang memilih sholat sendiri. Kalau saya pribadi itu gitu. Tapi kalau saya sreg mantap bismillah, saya bermakmum sama yang bersangkutan sebagai dia makmum masbuk yang ada sisa rakaat, saya gabung sama dia. Syukur-syukur kalau membentuk jamaah baru. Nah, saya ingatkan terutama kalau sholat jahriyah terutama. Kalau di mall atau di masjid umum yang Anda tidak kenal orang, kalau jenengan dipersilakan jadi imam, kalau sekiranya jenengan punya kemampuan menjadi imam, iyakan, jangan nyuruh orang lain. Saya itu kapok nyuruh orang, ternyata orangnya bacaannya berantakan tuh ya banyak. Atau nun sewu cara sholatnya berantakan tuh nggih wonten. Ngan sekolah niku lek teng mall atau di masjidnya mall atau di masjid umum ngoten diminta orang, saya mau. Ya, kenapa? Karena beberapa kali ya itu. Bukan berarti saya merasa paling baik, boten, tapi beberapa kali saya coba merendah itu malah salah orang. Ngoten seperti itu. Allahu Akbar. Bisa dimengerti ya. Nah, jenengan PD, jenengan insyaallah saya termasuk yang layak jadi imam lah. Bismillah maju mawon mboten napa. Daripada sing napa mboten jelas. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Maksudnya merendah sebenarnya, tapi ternyata malah salah imam, itu seperti itu. Terus kemudian wa an Ibnu Abbas, dan ditahan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sungguhnya beliau dafa'a ma'a Rasulillah sallallahu yauma Arafah, pada saat hari Arafah itu An-Naus sungguhnya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dafa'a turun ma'a Rasulullah bersama dengan Rasulullah SAW yaum Arafah pada hari Arafah. Fasami'a maka beliau mendengar, fasami'an Nabi maka mendengar siapa an-Nabi Nabi kita Muhammad SAW. Wa ra'ahu di belakangnya zajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Nabi mendengar di belakang ada orang yang memukuli ontanya sambil membentak, sambil memberi isyarat dengan cambuknya. Fa asyara maka Nabi memberikan isyarat bisauti dengan cambuknya ilaihim kepada mereka. Wa qala ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bisakinah, kalian harus tenang. Fa innal birra laisa bil idha', sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan menyanyiakan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika Nabi sudah turun di Arafah, sudah sampai di Arafah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiba-tiba mendengar ada sekelompok orang yang terburu-buru dengan memacu ontanya, dipukul keras-keras supaya ontanya itu melaju dengan kencang. Dan Nabi mengingatkan, jangan begitu. Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah ada bersama dengan bukanlah kebaikan bersamaan dengan menyia-nyiakan yang lain. Maksudnya jangan sampai gara-gara kita terburu-buru akhirnya malah zalim kepada orang lain.
Ya, kalau saya menggambarkan begini, jenengan pernah kan kalau pas haji atau umroh itu nggak tahu pernah ngalami apa enggak itu diserobot sama orang yang gede-gede itu. Sebagian orang mengatakan mungkin ini orang kok mau enak saya karepe dhewe misalnya. Ya, itu termasuk akhlak yang nggak bagus yang jangan ditiru. Jadi walaupun di sana itu banyak orang haji dan umroh, tidak semua yang haji dan umroh itu berilmu gitu. Banyak orang haji dan umroh, tidak semua orang yang haji dan umroh itu punya adab dalam hal ini. Nah, ini jangan ditiru, kita jangan seperti mereka gitu maksud saya. Jadi ketika mereka misalnya bertindak seperti itu, ya jangan ditiru. Nah, jadi jangan sampai demi supaya bisa nyium Hajar Aswad, kemudian kita menyakiti banyak orang. Saya itu pernah dalam satu putaran tawaf itu, saya sudah berhitung bisa ini saya nyium Hajar Aswad. Bisa, insya Allah bisa. Udah saya mulai menembus. Begitu mau saya paksakan tuh, wah ini nggak bagus ini. Kenapa nggak bagusnya? Karena kalau saya paksakan nanti saya malah jadi begini nantinya. Akhirnya saya mundur, ya Allah nggak jadi nyium deh daripada saya nyakiti hambamu yang lain. Daripada saya menyakiti hambamu yang lain. Ada beberapa teman dengan dalih berjibaku, ya monggolah. Kalau saya nggak sampai hati menyakiti hamba Allah yang lain. Akhirnya saya pilih pun ya Allah ngapunten mboten nyium Hajar Aswad karena saya tidak mau nyakiti hamba Allah yang lain. Akhirnya saya muter lagi. Daripada memaksakan tapi nopo menyakiti hamba Allah yang lain. Ya, kira-kira gitulah gambaran tadi itu. Nah, kadang ya nun sewu di sana itu ada saja posisi di mana kadang orang itu berdesakan. Di Mina itu kamar mandinya kan ngantrinya luar biasa di Mina itu. Ya, makanya kalau di sana ya harus ekstra sabar. Tidak boleh dengan dalih karena kita ini tuh kita nyerobot hak orang ya nggak boleh juga. Karena bagaimana juga itu hak banyak orang, harus sabar. Dan memang sana itu ya ujian kesabaran juga. Makanya dan harus banyak doa supaya kita ini dimudahkan oleh Allah. Persiapan fisik harus, tapi persiapan doa itu lebih harus lagi. Karena kemudahan di sana itu bukan melulu soal fisik, tapi lebih kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak hanya di sana sih, di sini pun juga sama sebenarnya. Persiapan fisik itu harus, tapi doa itu nggak kalah penting. Lebih harus lagi menurut saya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak diduga dalam kehidupan kita ini, yang itu di luar kalkulasi kita. Itulah pentingnya kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kalau nggak pakai doa itu sulit itu. Secara sunatullah sulit. Kalau kita nggak merapat kepada Allah dengan zikir itu sulit. Makanya harus dibantu dengan zikir, doa, sedekah, silaturahim, hadiri majelis ilmu dan lain-lain. Itu harus itu. Bab baru, bab memuliakan tamu. Sebelum saya masuk bab baru, ada yang mau tanya dulu mungkin silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Monggo Pak Yono, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini dulu ya rumusnya ya. Dalam fikih Islam itu ada teori sederhana begini. Apa yang sah untuk dia, sah untuk kita gitu ya. Jadi kalau dalam pertimbangan ilmu Bapak, karena semua kita bertindak atas dasar ilmu yang kita pelajari ya. Kalau dalam pertimbangan ilmu Bapak, sholatnya orang ini masih ada pembenaran untuk disahkan gitu ya, untuk dia sendiri. Berarti untuk Bapak sebagai makmumnya pun juga masih sah. Jadi Bapak sepatutnya terus ngikuti dia sampai selesai. Tapi kalau Bapak punya pertimbangan ilmu bahwa ini udah nggak sah sholatnya karena udah nggak tumak ninah ini misalnya gitu ya. Bapak tadi contohnya cepat tadi ya misalnya ya, cepat gitu kan. Berarti kalau cepat berarti nggak tumak ninah kan.
Nah, anggaplah menurut Bapak ini nggak tumanina, berarti ini kan nggak sah sholatnya. Kalau menurut ilmu Bapak tidak sah, maka Bapak wajib munfarid, memisahkan diri dari orang ini. Karena apa yang tidak sah buat dia berarti nggak sah juga buat makmumnya. Ngomong dia aja nggak sah jadi imam, apalagi makmumnya. Maka Bapak memisahkan diri dari imam itu. Cara memisahkan diri bagaimana? Tapi ini memang kalau untuk orang awam aneh ya. Tapi kalau orang berilmu nggak aneh itu. Bapak cukup dalam hati niat munfarid, ya Allah saya meniat memisahkan diri dari jamaah dari dia. Saya mau sholat sendiri, memisahkan diri. Terus itu Bapak menyelesaikan sholat Bapak sendiri, udah nggak usah ngikuti gerakan dia. Memang wagu, kalau orang yang awam nggak paham, jadi maksudnya piye sih wagu kan? Tapi itulah munfarid namanya. Jadi munfarid itu memisahkan diri dari jamaah, tapi tetap di dalam shaf, tidak mundur, tidak maju, tetap di situ. Dan memang Bapak menyelesaikannya sendiri. Bisa Bapak lebih cepat atau Bapak lebih belakangan. Tapi kalau Bapak tadi cerita konteksnya adalah karena dia nggak tumanina, kayaknya Bapak pasti belakangan itu. Ya tidak apa-apa. Ya, Imam Farid aja Bapak tidak apa-apa, santai aja. Ya memang nggak populer itu di kalangan orang awam. Tapi bagi orang yang berilmu tahu ini munfarid orangnya. Itu seperti itu. Saya pernah munfarid itu ketika saya sholat kalau saya konteksnya kelamaan sholatnya. Jadi gini, saya kan di Lumajang di kota, mampir sholat habis isya itu isya ya, saya isya. Saya mampir di sebuah masjid, sholat isya di masjid itu. Nah saat itu jadwal bis yang menuju ke kampung saya itu sampai jam sekian, ada jam berapa gitu ya, itu sudah terakhir. Setelah itu nggak ada bis lagi. Di luar dugaan ternyata di masjid itu sholatnya lama. Loh ini bis saya susu lewat, nggak habis kehabisan kendaraan saya. Pada masa itu belum kayak sekarang ini, Dok. Ada HP, zaman saya kan belum ada HP kayak sekarang ini. Ya, terus akhirnya dengan sangat berat hati saya munfarid, memisahkan diri dari jamaah tersebut, dan saya selesai duluan karena buru-buru mau Nah itu sama dengan jamaah saya ketika di bandara. Nah, beliau di bandara itu imamnya mungkin karena bukan imam masjid asli, imam tamu gitu ya, lama. Sementara beliau harus segera masuk untuk akhirnya ya kalau secara fikih boleh munfarid. Jadi munfarid itu boleh karena kecepatan, boleh karena kelamaan, Pak, boleh. Kalau yang kelamaan itu dalilnya hadisnya Sahih Muslim. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ngimami sholat isya, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Bahkan kelamaan itu. Sehingga ada sahabat yang munfarid saat itu. Nah, jadi munfarid atau mufaraqah itu bisa jadi karena memang kelamaan, atau karena kecepatan, atau karena pertimbangan tadi. Dalam pertimbangan ilmu Bapak ini sudah tidak sah ini misalnya. Nah, ngeten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Softnya nggak udah bisa, tetap di situ. Cuman selesai duluan gitu aja. Emang bagi orang yang nggak ngerti dipelototin itu, ini. Tapi bagi orang yang berilmu nggak ada masalah. Iya, betul. Monggo yang lain kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan dulu aja ya. Bab memuliakan tamu. Saya mau bicara dulu tentang tamu dalam Islam ya. Ini banyak orang yang salah memahami tamu. Tamu itu ada syaratnya kalau dalam Islam itu. Yang pertama dari jauh. Sebagian ulama mengatakan dari luar kota. Jadi dari jauh atau dari luar kota gitu ya. Itu baru namanya tamu. Dan yang kedua, tamu itu membuat janji terlebih dahulu. Jadi membuat janji terlebih dahulu untuk datang misalnya. Jadi adabnya begitu, itu. Jadi tamu itu prinsipnya dalam Islam itu harus membuat nyaman orang yang ditamui. Jenengan yang sering bikin surprise, kejutan itu bagus, tapi tidak selalu bagus. Karena tidak semua tuan rumah itu lantas siap kedatangan kita. Yang benar itu bikin janji. Nabi kita Muhammad SAW kalau mau datang ke rumah sahabatnya itu mesti ngutus utusan, sampaikan kepada dia saya akan datang. Nah, jadi nun sewu adab tamu itu seperti itu. Nah berarti kalau
kayak orang Jatiunggul main ke perumahan Pancamotor atau ke Harapan Indah, itu bukan tamu sebenarnya itu. Itu berkunjung itu aja. Berkunjung. Kenapa? Karena masih satu wilayah. Tapi oke lah, misalnya adab kita sudah mengatakan ya karena sudah ada janji berarti dia tamu. Kita terima sebagai tamunya tidak apa-apa juga. Cuman sebenarnya yang hakikat tamu itu syaratnya dari luar kota dan jauh sebenarnya. Aslinya itu gitu aslinya. Kenapa coba? Karena nanti berkaitan dengan tamu itu diperkenankan menginap di rumah orang yang ditamui itu selama 3 hari. Jadi tamu itu dihormat sebagai tamu itu selama 3 hari. Kalau nginap lebih dari 3 hari itu bukan tamu lagi namanya, kos namanya itu. Itu wis cara medaya itu wis urusan dewe awakmu wis kira-kira gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk orang tua sama mertua loh ya. Nanti orang tua datang, mertua datang, Pak sudah 3 hari Pak waktunya pulang Pak, jangan gitu. Ini beda bab kalau orang tua sama mertua itu. Dan kita tetap harus hormat kepada orang tua mertua. Ini maksudnya kalau tamu, teman atau saudara. Jadi misalnya ada jenengan sebagai saudara datang ke rumah saudara yang lain, itu selama 3 hari itu dihormat sebagai tamu. Setelah 3 hari masing-masing wis, maksudnya ya wis mangan-mangan dewe, pengertian dewe lah itu seperti itu. Nah ini yang kadang orang nggak paham itu. Makanya saya punya jamaah di Kemang Pratama itu. Saya mohon maaf ya kalau terjadi di sini juga misalnya naudzubillah ya. Jadi suaminya itu punya keponakan, ceritanya mau kerja di Jakarta. Terus bilang kakaknya, aku titip anakku ya wis titip. Namanya titip kan maksudnya dikirakan sehari, 2 hari atau 3 hari kan. Ternyata keponakannya ini tipe keponakan yang nggak peka. Ya sing celakanya jamaah saya ini tipe orang yang juga nggak tega, nggak enak sama Mbak E. Akhirnya keterusan keponakannya ngikut sama dia itu sampai 14 tahun. Pas cerita ke saya. Bayangkan keponakannya ngikut apa? Omnya berapa? 14 tahun. Yang nggak enak itu istrinya jamaah saya ini. Karena dia cerita sama saya kan jadi bingung Ustaz. Karena ini kan keponakan suami saya laki-laki. Saya kan senangnya kalau di rumah itu kan kutungan Ustaz. Pokoknya pakaian apa ala kadarnya. Jadi nggak bisa gara-gara ada dia. Sekarang sudah tinggal sama saya 14 tahun. Suami saya nggak enak mau ngomong sama dia, nggak enak sama kakaknya. Nah yang begini-begini kita harus sadar diri. Ya, jadi saya sering bilang kalau sama istri itu, nah kalau anak-anak kita nanti main ke rumah budinya, buliknya, paklinya, harus diajari, harus tahu diri. Yos, ojo terus-terusan dikunus gak ilok, kecuali dia dibutuhkan. Misalnya memang disuruh situ dan dibutuhkan, monggo. Tapi mboten wis mending kos dhewe ae lah, atau tinggal di tempat orang lain, atau mesantren tahu apa. Ngoten. Nah ini adabnya harus dipahami betul. Nah terus saya katakan tadi, bertamu itu kalau prinsip dalam Al-Quran itu harus hatta tastaknisu ya, harus membuat orang yang ditamu itu merasa nyaman. Makanya ini termasuk prinsip dalam Islam. Kalau tamu itu datang tidak bikin janji terlebih dahulu. Saya ulang, tidak bikin janji terlebih dahulu. Maka tuan rumah itu punya 2 hak. Hak menerima atau menolak tamu itu. Saya ulang ya, kalau tamu itu tidak membuat janji sebelumnya, maka tuan rumah punya 2 hak. Menerima tamu itu atau menolak tamu itu. Kalau menerima, hormati dia. Kalau menolak, ya sudah jawab salami secara terang-terangan, jawab dalam hati saja. Dan tamu harus tahu diri, kalau udah salam 3 kali nggak dijawab, perintah Nabi pulang. Itu adabnya. Jadi kalau sudah salam 3 kali tidak dijawab, perintah Nabi pulang. Itu adabnya itu. Kenapa? Mungkin tuan rumah ada di rumah tapi sedang tidak mau kedatangan tamu karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa diganggu misalnya. Atau memang beliau mau istirahat. Atau memang mungkin beliau lagi tidak berkenan menerima tamu karena misalnya lagi kurang sehat. Atau apalah kita tidak tahu. Tapi dengan catatan kalau tidak membuat janji terlebih dahulu. Tapi kalau sudah ada janji terlebih dahulu maka harus ditepati jika sudah terjadi kesepakatan untuk ketemu. Tidak boleh ingkar janji juga. Dan adab dalam Islam bertamu itu tidak boleh lebih awal datangnya atau lebih akhir datangnya. Usahakan pas, kalaupun kurang dikit lewat dikit gitu.
Itu adabnya dalam Islam itu. Janjiannya jam 9, jam 8 datang. Bisa jadi tuan rumah belum siap, wong sik durung adus bareng. Nah, kan gitu. Nah, kalau datang terlalu lambat jam 9 bisa jadi ya kesel juga kan. Harusnya mau kemana jadi nggak bisa kemana-mana gara-gara datang terlambat. Nah, makanya usahakan tepat, kurang dikit atau lewat dikit. Itu adab bertamu itu. Pokoknya kalau kita udah bertamu, kita rasa kemudian tuan rumah udah merasa nggak nyaman dengan lamanya, itu harus segera pulang kita. Harus punya kepekaan kita itu. Didelok tuan rumah kok gak betah, tinggal. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Itu adab-adab dalam Islam berkaitan dengan tamu. Nah, jadi itu diantara aturan-aturannya itu. Jadi kalau kita mau bertamu, pastikan orang yang kita tamui merasa nyaman dengan kedatangan kita. Kan karenanya usahakan bikin janji. Sekarang kita ada kemudahan pakai telepon. Kalau dulu pakai surat, dulu pakai apa? Pakai utusan dulu itu. Dan itu Nabi begitu, aukamakal. Itu seperti itu. Saya ulang ya. Kalau jenengan sering bikin kejutan-kejutan, datang ke rumah saudara, itu jangan diulangi lagi sudah. Mending ngomong saja. Karena tidak semua orang senang dengan kejutan itu. Saya tidak semua orang senang dengan kejutan itu. Enggak semuanya siap gitu maksudnya. Ada orang yang ngomong ini, saya sengaja Ustaz kadang datang enggak ngomong-ngomong. Karena kalau ngomong-ngomong disiapin Ustaz. Dia akan sibuk nyiapin ini, nyiapin itu. Saya bilang gini sama yang bersangkutan tuh, lebih baik dia persiapan daripada enggak persiapan tahu-tahu sampai datang malah bikin bingung dia, saya bilang gitu. Saya masih ingat itu, ada seorang putranya kiai. Ini kisah nyata. Seorang putranya kiai datang ke rumah santrinya. Tuh, karena mendadak, tapi senang santrinya itu datang ke tamuan putrane kiai. Gus monggo silakan pinara. Sebentar Gusnya kalau tak medal rumiyin. Ditinggal sama Gusnya kan nungguin dia. Sama santri tadi itu dia keluar 1,5 jam nggak pulang-pulang. Balik-balik, Gus ngapunten nggih. Petik ayam saya pegang nggak ketangkep. Sampai 1,5 jam saya cari-cari nggak ketemu. Rupanya mau nyiapin untuk masakan Gusnya itu. Itu kalau nggak ngomong-ngomong gitu itu, mending ngomong. Kalau ngomong kan sekaruan, iki Gus kate teko lah, masakno ayam kan. Paham maksudnya nggih? Nah, itu lebih baik ngomong daripada napa? Gak ngomong gitu. Jadi lebih baik ngomong gitu. Jadi makanya saya ulang, kalau jenengan tipe orang yang seneng bikin kejutan, jangan diulangi lagi. Tidak semua orang seneng dengan kejutan itu. Tidak semua orang siap dengan kejutan itu. Ya, kadang sebagian orang lebih siap kalau kita ngomong terlebih dahulu, dan adabnya memang ngomong. Adabnya memang ngomong. Itu seperti itu, adabnya itu. Allahu Akbar. Saya ulang, kalau kita bertamu pastikan orang yang tamu itu merasa nyaman. Kalau ada orang bertamu kepada kita tidak ada janji terlebih dahulu, jenengan punya 2 hak, menerima atau menolak. Silahkan. Kalau menerima hormati, kalau nggak menerima ya itu hak jenengan, tidak apa-apa. Kalau dia ucap salam, dijawab pelan-pelan saja di dalam rumah itu. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai 27. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Nabi cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Lot. Tapi oleh Allah diperintah untuk datang terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ngabari Siti Sarah bahwa beliau akan punya putra yang namanya Ishaq. Saat itu Nabi Ibrahim usianya sudah hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. 90 berapa gitu saya lupa. Hampir 100 tahun. Kalau Nabi punya putra Nabi Ismail usianya beliau baru 80-an tahun, 86 atau berapa itu. Kalau yang Nabi Ishak ini usia beliau kalau saya nggak salah sudah 100 tahun. Nah, sementara Siti Sarah yang nggak jauh-jauh dari itu berarti usianya. Nggak jauh. Makanya kan
Ketika dapat kabar mau dapat putra itu Siti Sarah setengah gak percaya gitu, setengah kaget itu. Apa yo wis tuwa kok mosok yo duwe anak. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Jadi itu Nabi Ibrahim itu doa sama Allah punya anak dari Siti Sarah. Itu dari Siti Sarah masih muda sampai Siti Sarah menopause. Baru Allah kabulkan di saat menopause itu. Di saat menurut manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Ini kan pelajaran itu tauhidnya itu. Karena Allah kabulkan justru di saat menurut manusia tidak mungkin. Nah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin kan bagi manusia, bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Pelajaran tauhidnya lagi apa? Kita ini kalau berdoa kayak para nabi gitu loh. Walaupun tidak tampak tanda-tanda ijabah tapi terus berdoa gitu. Kenapa? Karena tugas kita ya cuma berdoa itu aja dengan keyakinan penuh bahwa doa itu pasti dikabulkan. Soal kapan dikabulkannya terserah Allah. Itu suka-suka Allah. Sekarang saya gini, ini kan Allah udah janji ya kalau kita berdoa pasti dikabulkan ya. Sekarang saya buat analogi sederhana gini misalnya. Kalau panjenengan mau datang mengajukan permohonan kepada seseorang yang Anda tahu ini orangnya dermawan dan baik. Ketika Anda mengajukan permintaan sama dia, Anda yakin dapat apa tidak? Ya. Kalau kepada manusia yang begitu ada Anda yakin pasti dapat, masa sama Allah Anda nggak yakin? Wong Allah itu nggak cuma maha baik. Allah nggak cuma baik, maha baik Allah itu. Maha menepati janji. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya masa nggak yakin gitu. Makanya kan kata Nabi itu orang berdoa itu harus dengan keyakinan penuh bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dan pastinya itu nanti terserah Allah, tapi pasti gitu aja, yakin aja. Tidak boleh ragu gitu. Nah, nanti di hadis Al-Hakim Nabi menjelaskan bahwa orang yang berdoa kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah selagi orang itu tidak terburu-buru mengatakan bahwa doa saya nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau udah ngomong gitu berarti dia suudzon sama Allah udah. Selagi tidak ngomong gitu, kata Nabi, kemungkinan doa itu satu dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Makanya kalau kita belajar dari para nabi ini, udah tugas kita berdoa aja dengan keyakinan penuh bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Terus kemudian ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan assalamualaikum maksudnya. Ibrahim menjawab salamun ya assalamualaikum salam kalau bahasa kita. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Siapa panjenengan yang tidak pernah kenal saya sebelumnya. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Karena ada tamu 2 orang, langsung disediakan hidangan berupa pedet bakar. Masya Allah, pedet panggang. Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan, sangat dermawan. Beliau itu terkenal tidak pernah makan sendiri. Kalau makan selalu cari teman beliau itu. Maka ada ulama yang mengatakan makanan yang tidak akan dihisap oleh Allah adalah makan bersama dengan tamu. Jadi kalau ada tamu jenengan makan yang enak pesta itu kata para ulama sependek yang saya pahami itu makanan yang tidak akan dihisap oleh Allah. Jadi makan bersama dengan tamu itu makanan yang tidak akan dihisap. Itu kata para ulama ya. Itu seperti itu. Ya di antara ini dipakai dalil para ulama ini kisah Nabi Ibrahim ini. Kisah Nabi Ibrahim ini yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk tipe orang yang tidak pernah makan sendiri. Beliau selalu menggunakan banyak orang untuk bersama beliau makan. Dalil yang kedua dipakai hadis sahih riwayat Abu Ya'la itu. Nabi bersabda ahabbut ta'ami ilallahi kathratul aid. Hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Makanan yang paling Allah sukai adalah makanan yang dimakan pakai tangan banyak, maksudnya dimakan bareng-bareng. Jadi jangan kalau punya makanan dimakan bareng-bareng itu bebas hisap insyaallah. Kalau para ulama berdalil pada kisah Nabi Ibrahim ini. Yang kedua berdalil kepada hadis sahih riwayat Abu Ya'la au kama qala. Nah, ini sakit apa? Makan apa? Bareng-bareng. Niku
bebas hisab itu. Terus itu kata para ulama dengan dalil tadi itu, wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tapi nanti ternyata keduanya nggak mau makan. Terus ditanya, Anda ini siapa kok nggak mau makan? Saya 2 utusan Allah yang diperintah untuk kaumnya Nabi Lut. Cuman saya dapat perintah dari Allah untuk mengabarkan kepada Anda bahwa istri Anda akan hamil seorang lelaki yang cerdas, yang alim, bi ghulamin alim. Maka Siti Saroh setengah seneng setengah gak percaya tadi itu. Maka dikata ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa takjub, merasa heran dengan kekuasaan Allah? Sesungguhnya Allah berkuasa dan seterusnya tadi. Itu ada lanjutan ayatnya itu. Intinya itu intinya. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisa dinyatakan, kalau kita menerima tamu, kita harus juga bersikap terbuka. Tapi ada kalanya di dalam hidup saya ini ada istilah ewo pakewo. Ewo pakewo. Salah satu contohnya waktu saya mendaftarkan akses di Semarang. Waktu itu karena saya belum tahu struktur Semarang dan juga kebetulan kuliah saya, jadi itu rumah itu cuma namanya cuma 2, putranya 3. Nah ini kan bagaimanapun juga rasa lupa itu ada satu sisi yang masih ada hubungan tadi di masa dia yang terima, yang tidak juga yang pada kepada demikian, apalagi saya juga sebagai tertentu untuk anak saya yang dapat podcast tersebut. Nah, apakah dalam hal ini yang tadi kita masih diperkenakan bahwa kita tetap dan koridor untuk bersikap menghormati dan saling menghargai dan terima kasih. Sebentar, anak bapak kuliah di Semarang, Ya. Terus tinggal di rumah saudara gitu? Tidak jadi, cuma maksudnya selama dalam rangka proses tempat tersebut kan perlu. Oh, iya. Iya. Selama dalam tadi, yang mengamalkan dari pendidikan di rumah tersebut. Iya. Ini kan tentunya kan membuat suatu rasa kenyamanan. Apakah hal ini kan sebagai suatu hal yang wajar dan sebagai masyarakat? Baik, sami-sami. Saya pernah ngalami itu. Saya ketika itu kan tes masuk di Surabaya. Saat itu kan nggak kayak sekarang ya, online ngerjainnya. Dulu UMPTN namanya dulu itu. Saya ikut UMPTN di Surabaya saat itu. Nah, di Surabaya itu saya punya sepupu. Saya tinggal di rumah sepupu saya itu selama 3 hari lah kira-kira saya tes masuk itu. Nah, selama saya tes masuk di situ itu, saya 3 hari kira-kira tinggal di rumah sepupu saya itu, saya mencoba belajar untuk tahu diri lah. Karena beliau punya anak, jadi anak-anaknya itu ya saya ajari ngaji. Soalnya tak ceritani, saya mong lah anak-anaknya masih kecil saat itu. Terus saya berusaha semampu saya bersih, nggak kotor semampu saya ya. Semampu saya pokoknya yang nemenin masak taupo gitu, pokoknya semampu saya saat itu. Nah, jadi itu yang coba saya lakukan supaya ya tadi sama-sama enak itu. Walaupun sebenarnya selama 3 hari itu status saya sebagai tamu yang patut untuk dihormati. Cuman saya berusaha untuk belajar untuk mengerti lah, itu sebetulnya. Yang ini kita belajar. Nah, maka maksud saya tadi itu kalau misalnya anak-anak kita misalnya harus seperti yang Bapak ceritakan tadi itu, sampaikan ke anak kita. Nah, kalau bisa kamu bangun lebih pagi daripada tuan rumah, walaupun dia itu saudara kamu.
nak bantu walaupun kamu cuma sekedar bersih-bersih apa gitu, jangan tidak sama sekali, pokoknya apalah gitu. Nah nanti ya kita ada unggah-ungguh terima kasihnya apa ke saudara kita itu, bukan apa-apa, ini untuk menjaga adab sebenarnya, untuk menjaga adab. Saya pun misalnya berencana ada program, misalnya anak saya kirim ke saudara saya supaya dia ada silaturahim dengan budenya sama buliknya misalnya gitu ya. Maka saya sudah berencana bahwa nanti sebelum anak saya datang, budenya tak transfer uang. Ini PPE sampean kanggo masak kanggo anak-anakku, saya ada uang ini, biar saya nggak ngerepoti beliau. Karena tujuan saya misalnya untuk mendidik anak saya supaya dia sambung silaturahim dengan budenya atau dengan buliknya misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Itu saya sudah berencana gitu. Seandainya nanti saya buat program seperti itu, tak kirim sama insya Allah sama kakak saya atau sama adik saya, supaya kakak saya sama adik saya itu tidak terbebani dengan kedatangan anak saya. Walaupun mungkin beliau mampu, tapi itu unggah-ungguhnya kita lah gitu. Itu seperti itu Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, saya kira itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita kedatangan tamu pas jam-jam azan, lalu kita ajak dia ke masjid, namun tindakan dia saya ingin sholat di rumah saja. Bagaimana sikap kita? Apakah kita sholat tetap ke masjid sendiri atau mengikuti Nabi sholat di rumah? Baik. Kalau justru dia sholat di rumah dan jenengan serba salah karena mungkin ini tipe orang yang jenengan nggak enak misalnya gitu ya, terus dia ngajak sholat di rumah, dan kalau jenengan pergi ke masjid sendiri nanti terjadi khalwat antara dia sama istri jenengan, maka yang paling aman adalah menemani dia sholat di rumah itu. Kalau harus pilih. Tapi kalau jenengan punya power, ya ada baiknya ini masjid dekat. Kalau kita nggak ke masjid, ya kok nggak enak sama Allah gitu loh. Nah, ayo kita sholat di masjid saja misalnya. Ya, itu saran saya sih gitu. Tapi kalau jenengan non sewu lah misalnya, ini yang datang ke jenengan misalnya tipe orang tua, yang kalau jenengan mau maksakan kayak tidak enak gitu, serba sulit, masyakot. Kalau Anda tinggal, ini bukan mahramnya istri. Kecuali mahramnya istri. Kalau mahram istri nggak apa-apa, jangan sendiri ke masjid dah. Nggipun Pak Lik kalau tak tang masjid termin geng, itu terserah beliau lah itu. Tapi kalau dia bukan mahramnya istri, berarti ada kekhawatiran terjadi khalwat dengan istri. Nah, itu kalau dalam Islam itu kalau harus memilih, itu kalau kaidahnya gini kaidahnya. Idza jtama al wajib wal adab, idza jtama al halal wal haram quddimal haram. Jadi kalau berkumpul antara hukum boleh sama hukum haram, yang di depan itu hukum haramnya. Jenengan ke masjid itu keutamaan, tapi mendiamkan dia dengan istri Anda khalwat itu haram. Maka menemani dia sholat di rumah itu pilihan yang terpaksa namanya. Ya tidak ada masalah. Itu seperti itu. Itu pertimbangan fikihnya itu gitu. Kecuali dia mahramnya istri. Kalau dia mahramnya istri, jangan tinggal tidak apa-apa. Ngapunten Pak Lek nggih, kula tak teng masjid. Ya, saya ke masjid dulu, tidak apa-apa silahkan. Kalau dia bukan mahramnya istri, khalwat sama istri malah tidak bagus. Dahulukan yang haram itu. Maksudnya jangan sampai terjadi yang haram itu maksud saya. Dahulukan yang itu. Nah, ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau jangan punya power, ajak ke masjid bareng-bareng gitu. Kenapa? Kalau dia ajak istrinya juga. Oh berarti tidak khalwat ya. Kalau tidak khalwat tidak apa-apa, tinggal aja. Yang saya khawatirkan tadi khalwat tadi. Kalau nggak khalwat tidak apa-apa. Kalau terjadi ada pihak ketiga yang bersamanya tidak ada masalah kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya itu pernah di Pondok Kelapa saat itu acara lamaran sampai dengan waktu zuhur pas makan-makan itu. Masjid itu dekat sebenarnya, dekat sama rumahnya. Cuman terhalang pagar perumahan. Sehingga kalau mau ke masjid itu harus muter ke depan, sementara orang banyak. Akhirnya disepakati jamaah di rumah. Ya saya mau tidak apa-apa. Saya teringat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah dalam satu diskusi bersama para ulama-ulama dengan jumlah yang besar. Saat itu ada adzan di masjid. Nah saat itu beliau ditanya, ya Imam Ahmad, kita mau di masjid atau sholat di rumah? Kata beliau, jumlah kita banyak, kita sholat di rumah, jamaah. Tetap jamaah tapi di rumah. Itu Imam Ahmad. Karena konteksnya orang banyak. Nah, itu kan gitu sama. Masjidnya jauh deket.
Cuman untuk ke situ itu mesti muter maju ke depan. Nah, sementara kalau maju ke depan orang banyak kan agak ribet itu. Nah, sehingga bolehlah kita mengambil rukhsah keringanan sholat di dalam rumah dan tetap berjamaah dengan orang banyak itu. Untungnya tuan rumah saat itu punya musola, jadi rotok keringanan, ada keringanan, musola kecil. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada cukup dulu kali ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.